Salam saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Salam sejahtera dan selamat berjumpa kembali di channel Kebenaran Iman. Kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, puji syukur kami naikkan kepadamu atas seluruh anugerah dan kasih setiamu. Hari ini kami boleh kembali menikmati lembaran hari baru yang Engkau sediakan bagi kami. Saat ini kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berikan kepada kami hikmat agar kami mampu memahami firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab yang diambil dari kitab Roma pasal 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejak penciptaan, Allah telah memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk menguasai dan mengolah alam dan binatang-binatang yang ada. Adam ditempatkan di Taman Eden yang indah untuk menikmati apa saja. Tapi Allah juga memberi tanggung jawab untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Manusia diciptakan dengan tugas dan tanggung jawab. Jadi manusia harus bertanggung jawab. Itulah yang dikehendaki Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di zaman sekarang tidak sulit untuk menyaksikan terjadinya krisis tanggung jawab. Mulai dari anak-anak yang mengabaikan tanggung jawabnya untuk masa depannya sendiri. Bukan hal yang aneh kalau kita menyaksikan anak-anak remaja membolos sekolah dengan tujuan yang tidak jelas, berkumpul dengan teman sebaya, meninggalkan tugas sekolah sebagai tanggung jawabnya. Bukan hanya anak-anak, banyak orang tua menyerahkan pengasuhan anaknya kepada pembantu atau baby sister dikarenakan kesibukan kerja, sehingga anak bertumbuh tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ketika terjadi masalah di dalam keluarga, orang tua kaget. Anak remaja yang selama ini dikira baik-baik saja, ternyata sudah terjerumus ke jurang pergaulan yang salah. Anak remajanya terlibat perkelahian, minuman keras, atau obat-obat terlarang. Orang tua yang menghabiskan waktunya di tempat kerja tidak mempunyai waktu yang cukup untuk berinteraksi dengan anak-anaknya di rumah. Orang tua mengabaikan tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua Kristiani yang wajib mengajarkan kepada anak-anaknya untuk hidup takut akan Tuhan.
Firman Tuhan mengatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ulangan 6 ayat 7. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya menurut titah dan kehendak Allah. Karena titah dan kehendak Allah merupakan sumber dari orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Anak-anak adalah berkat dalam satu keluarga. Oleh karena itu, orang tua berkewajiban untuk menuntun dan mengarahkan mereka berdasarkan kasih Allah. Bukankah ajaran dan didikan dimulai sedini mungkin, sejak kecil hingga dewasa? Di dalam Amsal, pasal 22 ayat 6 mencatat, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara-saudaraku, jelas bahwa orang tua harus mendidik anak-anak untuk mengenal Tuhan Yesus dan ajarannya sejak dini. Jangan biarkan anak-anak hanyut dalam kesalahan. Orang tua harus berperan sebagai imam di dalam keluarga. Dengan demikian, maka orang tua yang bertanggung jawab akan mengajar dan mengasuh anak-anaknya dengan sungguh-sungguh sesuai kehendak Allah. Suatu ketika nanti, kita pun harus mempertanggungjawabkan hidup ini kepada Tuhan yang telah menciptakan dan memberi kehidupan kepada kita, memberikan anak-anak kepada kita. Jangan sampai kita terkejut ketika anak-anak tumbuh salah arah. Mari saudaraku, jangan sampai terlambat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Baik, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Mereka telah memberikan kebahagiaan kepada kami. Sebagai imam di dalam keluarga, kami sering mengabaikan didikan dan pengajaran kepada anak-anak kami. Kami lebih mementingkan kebutuhan duniawi, sehingga kami memiliki waktu yang kurang untuk bersama dengan anak-anak kami. Tuntunlah kami, agar kami dapat mengarahkan anak-anak kami sesuai dengan perintah-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Kita berjumpa pada renungan berikutnya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi saudara semua. Tuhan Yesus memberkati.